Muharram itu hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah, kerajo Nabi yang pertama. Nabi tiba di Madinah. Kan tak lain musaji. Masjid Quba itu di tepi kota Madinah. Itulah musaji yang pertama sekali dibuat Nabi. Masjid Quba. Hanya beberapa hari di Masjid Quba, Nabi tarik ke tengah kota Madinah. Yang pertama dibuat Masjid Lawaliya. Itulah Masjid Nabawi. Lah sudah musaji, baru sahabat-sahabat Muhajirin itu ambil rumah surang-surang. Di Nabi Muhammad diambilnya sebelah kiri dari arah kiblat, sebelah kiri musaji. Abu Bakar diambilnya sebelah suuk. Ya, sebelah nalin dulu sahabat-sahabat Nabi Ali. Itu sekitar musaji sadonya. Sahabat tu ingin dakik di musaji. Aku dibuatnya rumah-rumahnya tidak serencak rumah orang kini ndak. Menempel sekedinding musajinya. Rumah Nabi pas mana aku patih musaji, aku rumah Nabi. Itu ya sahabat yang lain umpama diceritakan dalam bab jihad, dua sahabat itu orang sedang sembahyang musaji, darahnya mengalir ke dalam musaji, darah hatu cari orang kiranya pulang berjihad lukanya di jalan Allah. Diriwayatkan dek dakiknya rumah orang tu musaji. Apa yang dilakukan Rasulullah di Kuba, apa yang dikerajokan Rasulullah sampai di tengah kota Madinah, gambaran bakso musaji kaya paralu di tengah umat. Baik itu dalam sejarah berikutnya Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke Mesir, yang pertama dibuat di situ adalah masjid. Ya, Islam sampai ke Andalus, ke Spanyol, ke Eropah itu yang pertama dibuat orang musaji. Sampai ke Turki yang pertama dibuat orang adalah musaji. Baik itu dia Hawa di daerah Hawa di Minangkabau datang Islam dari Makkah, dari Madinah melalui pedagang-pedagang, juru-juru dakwah yang datang kemari. Maka orang Minang rancak tiba elok pananti. Ditarimalah Islam di Minangkabau, lama lambat dakwah Islam tu semakin kuat di Minang. Akhirnya dapatlah bulik dan sagolek, picak dan salayang istilah orang dakwah. Dapat kesepakatan baso sarai nagari di Minangkabau ke babalai bamusaji bapandam pakuburannya bampek suku. Itu syarat musaji, syarat nagari. Tak sah diminangkan nagari kalau tak ada musaji. Jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itulah dulu di Minangkabau setiap nagari itu ada surau. Dan surau ke bahasa awak. Nah, kalau kini kalau tak sebut musaji, musala, kalau dulu surau. Dan dulu di Minang itu ada surau maknanya musaji, ada dulu surau makna tempat tinggal. Ya, rumah-rumah sekitar musaji kau banyak. Boleh yakin di Galuang kau musaji sekitarnya kau dulu surau barangkali. Banyak nak. Seluruh daerah model itu surau. Bantu guna surau di Minang tu tempo dulu sesuai dia guna musaji di zaman Nabi. Baca lihat di Madinah itu di zaman Rasulullah dalam sejarah tamu-tamu Rasulullah, orang-orang yang ingin masuk Islam, iya pergi ke musaji. Jadi musaji itu tampak menerima tamu orang-orang yang baru masuk Islam. Sekaligus di musaji itu Rasulullah membina masyarakat, merubah orang Arab jahiliyah menjadi Islamiah di musaji. Kau tampaknya dalam waktu 10 tahun berubah drastis masyarakat Arab Makkah, Madinah dan terus menyebarkan sudah sekitar 10 tahun. Di mana kunci sukses Nabi? Baca Nabi merubah orang dalam waktu 10 tahun. Yo dibawa orang itu ke musaji, diajar di musaji. Didakwahi orang itu, diagih nasihat, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, baru bisa berubah 10 tahun. Pertanyaannya kini, bantuan negara awak dalam 10 tahun terakhir. Kini 2021, 2010 dulu bantu taat orang kampung awak. Kami salah menilai, kan jauh bedanya. Kalau sama saja Ustaz. Kalau 20 tahun, lagi beda Ustaz. Masjid Galuang kau dulu buruk Ustaz, inilah rancak. Dulu singgah bos sembahyang asar kamari, yang bos surang itu sembahyang. Itu ada anak MDA sembahyang majamaah sudah. Inilah rahmi awak, alhamdulillah. Lagi berubah.
Tapi dibandingannya Nabi merubah orang Arab jahiliyah menjadi Islamiah dalam waktu 10 tahun, ayo ndak tertiru dia wak. Kan musaji tambah lama tambah langang. So, jadi fungsi musaji di zaman Nabi itu untuk baraja, yo menyambut tamu, yo mau urus nagari, yo. Karena Nabi di masanya nyo pak camatnya Nabi, pak jorongnya Nabi, presidennya Nabi, dan sampai 5 parangnya Nabi, buyanya Nabi. Segala di Nabi, maka musaji itu pusat peradaban. Itu bahasa orang sekolahnya. Musaji itu pusat peradaban, musaji itu pusat perubahan. Saranya diubah dari musaji, bamulo dari musaji. Nah, dan baitulah awak dulu di daerah Minangkabau. Anak-anak Minang tu dulu digadangan di musaji, digadangan di surau. Dulu Muhammad Hatta tu nyawa surau. Suraunya tu surau Pasar Bawah. Surau saya Sawah. Surau Nyak Jambe, itu kan surau Nyak Jambe. Sianya Jambe, Nyak Jambe itu 9 tahun mengaji Jose Ahmad Khatib di Makkah. Di surau tu Muhammad Hatta mengaji dulu. Situ ditanaman akidah tauhid di hatinya. Dan itu sangat melakik dia. Maka dalam sejarah Muhammad Hatta tu selalu disebutkan Muhammad Hatta tu kama bayi dan tak pernah tinggal di bawahnya yo buku sejadah sembayang. Nah, dibuangnya ke Papua, Banda Naira, Bafendi kul, dipunyalah buku berpeti-peti. Dan sajadah sembayang tak tinggal. Kuat akidahnya hasil didikan surau. Walaupun kemudiannya sekolah ke Belanda, tapi dia tetap orang taat. Dia pandai lo khutbah Jumaat, kau cak bersampai ke. Dia pandai lo khutbah Jumaat bantu ustaz-ustaz kini khutbah. Tu Muhammad Hatta hasil didikan surau. Begitu juga yang lain umpamanya Tan Malaka ya. Ada yang menyebutnya sosialis, mungkin ada yang menyebutnya komunis, terserah lah. Kan itu di masa lampau ya. Tapi orang yang mengarang sejarahnya menyebutkan Tan Malaka tu banyak hafal kitab suci. Kitab suci tentu maksudnya adalah Al-Quran. Karenanya tamat surau pandam gadang payuku buah suliki. Hasil didikan surau. Bantu tu orang-orang gadang di Minang dulu, gadangnya di surau. Muhammad Yamin. Mungkin dalam perjuangannya orang menyebutnya nasionalis ini itu dan sebagainya, tapi itu adalah masa lampau. Tapi di akhir hayatnya meninggalnya kan waktu basalam je Buya Hamka. Kau mati yang bisa antan ambil kampung, antan ambil Talawi tu ah. Itu pasalnya ke Hamka. Setunya dia. Ada rasa agamanya. Jadi wajar lihat tokoh-tokoh dari Minang dulu tu deknya gadang di surau, rasa agamanya ada. Perhatiannya ke surau tu ada. Nah, kalau kini nan tokoh Minang tu sia-sia namanya pitih tu tokoh Minang kini. Ha, tu tokohnya orang dah. Sia nama pangkat tinggi, ha tu tokoh Minang langsung tu. Walaupun sembahyang indak, walaupun kerajaannya ndak betul. Tapi lei banyak pitih, lei pejabat, ahli darah dagingnya, nyaknya, amaknya dulu orang Minang, alah tokoh Minang lah tu. Ha tu kini yang awak sayangkan. Di ibu lah selalu pitih segini. Itu yang ambil contohkan tadi negarawan. Apa lagi kalau contohan yang namanya ulama. Kalau ulama tu aja leh mana kadang di surau. Sekolah-sekolah aku kan tak do dulu. Sekolah aku sekolah-sekolah penjajah, yang ada yang lain ke surau orang belajar. Baca lihat. Orang Minang ko mangko santiang, mangko hebat beragama dengan banyak faktor ya. Salah satunya karena adanya gerakan pembaharuan padri. Kan itu yang membuat jadi orang awak salah satunya beragama. Bahkan mangko dibuat gerakan padri itulah banyak ceramah-ceramah tentang itu. Mungkin di situ pernah tu sabui. Karena di antara harimau dan selapan tu Tuanku Galuang kan. Nah, di antara harimau dan selapan tu Tuanku Galuang tu nak merubah negari. Karena sabalon padri itu diceritakan oleh orang nan ikut perang padri, cerita tak cerita ambo loh. Orang nan satu baparang tu cerita. Sabalon padri orang aku sukunya sabuang ayam, bajudi, minum darah, kok sembahyang Jumat, dan hadiah tu dah sampai 40 dah. Jadi gambar bentuk kondisi di daerah-daerah Biaro, Batu Tabak, karena di situ pusat Islam. Nah, dan di situ ada surau. Terkenal di Balai Gurah tu surau Tuanku Nantua, seorang ulama gadang.
Tuanku Nantua ko murid dari Tuanku Paman Siangan, murid dari Tuanku Peninjauan, Tuanku KPKP. Ya, Tuanku Paman Siangan, Tuanku KPKP ko murid dari Syekh Burhanuddin ya. Syekh Burhanuddin murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil ya. Abdul Rauf Singkil murid dari Ahmad Kusasi ya, sampai ke Makkah, sampai ke Madinah ke situ ya. Nah, di situ dibuat surau di Tuanku Nantua. Nah, dia ajar murid-murid dia, termasuk ada situ Tuanku Narenceh. Ulama-ulama lain, Haji Miskin, Haji Sumani datang ke situ berdiskusi, muzakarah. Akhirnya diadakanlah pembaharuan. Didirikan surau-surau yang banyak untuk merubah masyarakat. Nah, maka di Minang tu ada surau kampuang. Nampunyonyo nagari, nampunyonyo nenek mama. Kok kadiangkek Tuanku Nambarampek musyawarah le orang dulu serumah gadang dekat nagari. Bahkan dalam catatan bahasa Arab Melayu itu digambaran bantu orang memilih Bilal, memilih imam, memilih khatib dulu. Di bantai lo ayam agak 7 ekor. Ada tulis warna model itu musyawarah orang mencari imam, mencari khatib, mangkit Tuanku Nambarampek kuah. Di bantai lo ayam 7 ekor aja. Kau nak dulu buangnya je ilmu hitam, je sihir dah kau. Tapi seperti itu orang memuliakan orang malin kau dulu. Lah dalih lo Tuanku Nambarampek kau nang imam di nagari, kau nang khatib di nagari, dilewakan ke orang banyak di bantai lo kambiang. Jadi tak sembarang orang senang ke azan musajid tu dulu, pilih orang tu. Batana manbana. Jamaah rahimakumullah. Atau dan surau kampuang punya orang Basamo. Dan kau pasti ada di setiap negari. Karena kalau tak ada surau kampuang kau tak sah jadi negari. Kemudian ada dulu surau suku. Orang Jambak dulu surau suku tempatnya ngaji. Orang Tanjuang, orang Guci dulu suraunya. Maka pada bulan yang lalu ambo kalau mengaji ke Pariangan tu. Pariangan tu kan tampak tangkai Minangkabau ya, nagari Tuol. Ceramah ambo di Guguk kan itu desa terindah di dunia. Pariangan betul sangka tu. Ceramah ambo situ ambo ceramah kamari ke pulang kampuang. Suku ambo Jambak tu sampai kini di Kamu Saji itu masih ada surau suku Jambak. Nama kampuang ambo di Panampuang tu Lundang. Sampai kini masih ada surau Lundang dia no tu. Di Guguk Pariangan tu. Jadi Pariangan tu hampir jorong tu kalau yang lu pernah ke situ Nagari Pariangan, nagari tua desa terindah di dunia tu hampir jorong ya. Jorong Pariangan, jorong Sikaladi, jorong Guguk, jorong Padang Panjang. Makanya orang Aceh menyebut Pariangan Padang Panjang. Jadi dari hampir jorong tu kini masih bisa diketahui orang ada 60 surau. Tu maka banyak-banyaknya surau-surau tu dulu. Minimal di nagari itu bampek suku. Kalau tiap suku ada suraunya berarti lampek lo surau tu. Surau suku tambah lo surau kampuang cik. Tambah lo surau pribadi buya-buya surang menjadi buya santian dalam ilmu ubit. Lo surau-surang. Kau surau nyak iko, kau surau nyak iko, kau surau nyak iko. Kan bayi nyak orang dulu, memang nyak canduang, nyak para baik, bayi nyak orang dulu. Dituan orang-orang yang lah alim tu punya surau, surang-surang. Makanya waktu kami pergi di Buya Agus Rizal ka menemui Raja Pagaruyuang tu, yang sabalonnya Pak Taufik Taib. Hanya lihat jumlah surau di Minangkabau tu dulu Buya 24,000. 24,000 maka model itu. Ya detonglah bara jumlah negari. Bara jumlah suku di kalian ni kau tiap suku ada suraunya. Dan otomatis tiap suku tu harus ada orang malinnya nang kamaja ada surau cara mengaji, cara sembahyang, cara berwuduk sesuai lu zaman dulu. Nah, makanya banyak dulu surau-surau di Minangkabau. Jadi tokoh-tokoh Minang dulu tu adalah orang-orang yang didikan surau. Ya, jamaah rahimakumullah. Kini dan biswa kau kira-kira bantu surau. Kabaliak wak ka zaman dulu, zaman nyak canduang nyak para bek, zaman tuan ku Imam Bonjol, ndak lo kan mungkin. Dia balik salat ke surau bentuk dulu ustaz, ndak lo kan mungkin. Ndak lo kan mungkin. Tapi ada yang bisa wak pertahankan. Kalau lo di surau, lalu ilmu sajid bentuk dulu rasanya ndak lo mungkin. Setidaknya kini kau yang harus wak pertahankan. Bah supaya anak-anak tu you takabek hatinya di surau. Itu yang perlu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.